Di sebuah kota kecil di Jawa, seorang politikus ambisius bernama Raka Prasetyo mencuat menjadi bintang baru. Ia terkenal pintar berpidato, karismatik, dan memiliki tekad keras untuk merebut simpati rakyat. Saat kampanye, Raka menggembar-gemborkan program unggulannya, makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Pidatonya membakar semangat para orang tua. Tak boleh ada lagi anak-anak kita yang belajar dengan perut kosong. Tak boleh ada lagi generasi yang lemah karena gizi buruk. Teriaknya lantang di depan ribuan pendukung. Raka tahu betul, isu gizi anak sangat sensitif. Data menunjukkan masih banyak anak sekolah di daerah pelosok yang kekurangan nutrisi. Program ini menjadi senjata ampuh untuk mendongkrak elektabilitasnya. Ia berjanji setiap anak sekolah dasar akan mendapatkan makan siang gratis, sehat, dan bergizi. Di balik layar, Raka bukanlah sosok sebersih yang terlihat. Ia sadar bahwa program sebesar itu akan menelan anggaran triliunan rupiah. Di matanya, itu bukan sekadar program sosial, melainkan ladang emas. Ia mulai merancang jaringan perusahaan fiktif yang akan menjadi pemasok makanan. Semua dikendalikan oleh orang-orang dekatnya. Hari peluncuran program tiba. Di berbagai sekolah, anak-anak tampak riang gembira menyantap nasi, lauk pauk, sayur, dan buah yang dibagikan. Media nasional meliput besar-besaran. Raka dielu-elukan sebagai penyelamat masa depan bangsa. Popularitasnya meroket, namanya mulai digadang-gadang menjadi calon gubernur. Namun, senyum yang terpampang di layar televisi itu menyimpan rahasia gelap. Demi menekan biaya produksi dan meraup keuntungan lebih besar, Raka memerintahkan pemasoknya untuk membeli bahan-bahan murah tanpa memperhatikan standar kesehatan. Beberapa makanan bahkan menggunakan bahan kadaluarsa yang dicampur dengan pengawet berbahaya. Hari pertama, semuanya tampak baik-baik saja, tapi tanda-tanda buruk segera muncul. Beberapa murid mulai mengeluh sakit perut ringan. Guru-guru menganggap itu hal wajar, mungkin karena perubahan menu. Tidak ada yang mencurigai bahwa ada sesuatu yang lebih berbahaya sedang menyelinap ke tubuh anak-anak itu. Di ruang kerjanya yang mewah, Raka meneguk kopi sambil tersenyum, puas membaca headline koran. Program makan bergizi gratis, disambut antusias. Ia tidak tahu, roda nasib sedang berputar. Janji manis yang ia janjikan akan berubah menjadi malapetaka. Dan benih tragedi itu sudah mulai tumbuh di perut anak-anak kecil yang polos. 2 minggu setelah program makan bergizi gratis dimulai, suasana yang tadinya penuh sorak-sorai berubah muram. Di sebuah SD negeri di Jawa Tengah, bel pulang belum berbunyi ketika beberapa anak mulai mengeluh mual. Seorang siswi bernama Sinta jatuh pingsan di kelas. Disusul 3 temannya yang muntah-muntah. Guru panik, orang tua bergegas datang, dan ambulans dikerahkan. Berita menyebar cepat. Puluhan murid keracunan makanan sekolah. Media lokal langsung meliput, menayangkan anak-anak tergolek di ranjang rumah sakit, wajah pucat, perut kram. Awalnya pihak berwenang menyebut ini insiden kecil. Mereka menenangkan publik bahwa semua akan terkendali. Namun hanya dalam hitungan hari, kasus serupa muncul di sekolah lain, di Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Pola yang sama. Anak-anak sakit setelah menyantap menu dari program makan gratis. Gelombang protes mulai berdatangan. Para orang tua merasa ditipu. Katanya bergizi, kok malah anak kami keracunan? Teriak seorang ibu di depan kamera. Raka Prasetyo tetap tampil tenang. Ia segera menggelar konferensi pers. Dengan wajah meyakinkan, ia berkata, kami prihatin dengan musibah ini. Pemerintah akan menyelidiki dan memastikan kualitas makanan. Saya berjanji, tidak ada anak yang akan dibiarkan menderita. Di balik layar, Raka mulai gelisah. Laporan dari bawahannya menunjukkan ada kesalahan distribusi. Beberapa bahan makanan yang seharusnya dibuang masih dipakai. Tetapi bagi Raka, itu konsekuensi wajar dari bisnis besar. Ia yakin masalah ini bisa diredam dengan uang dan propaganda media. Namun kenyataan jauh lebih keras. Jumlah korban semakin meningkat. Rumah sakit kewalahan menampung anak-anak dengan gejala keracunan. Dokter menduga ada campuran bahan kimia berbahaya dalam makanan tersebut. Organisasi masyarakat mulai bergerak, menuntut transparansi. Di media sosial, tagar makan gratis beracun menjadi trending. Ribuan orang membanjiri komentar, menyalahkan program pemerintah. Nama Raka ikut terseret, meski ia berusaha membangun citra sebagai pahlawan yang sigap menangani krisis. Dalam rapat tertutup, beberapa staf berani menegur. Pak, kalau terus begini kita bisa dituduh lalai, bahkan bisa dianggap kriminal. Raka membentak. Diam, semua ini hanya masalah teknis. Fokus pada citra saya, jangan sampai publik curiga. Saya sudah siapkan cara untuk mengalihkan perhatian, tapi Raka salah besar. Sebab, bukan hanya citra yang dipertaruhkan.
Nyawa anak-anak kini menjadi taruhannya. Sementara itu, di sebuah rumah sakit di Bandung, seorang dokter muda bernama Ardi mulai curiga. Ia menemukan pola yang konsisten. Setiap anak yang masuk IGD setelah makan siang gratis memiliki kadar zat kimia tinggi di darah mereka, zat yang biasanya ditemukan pada bahan pengawet makanan murah. Ardi menulis laporan rahasia dan menghubungi koleganya di Jakarta. Ini bukan kecelakaan biasa. Ada indikasi kesengajaan atau setidaknya pembiaran. Kita harus bongkar ini. Di satu sisi, Raka sibuk menutup jejak. Di sisi lain ada orang-orang yang mulai membuka mata dan mencari kebenaran. Gelombang pertama sudah datang, tapi badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Raka Prasetyo duduk di ruang kerjanya, menatap laporan keuangan perusahaan fiktif yang menjadi pemasok utama makanan program gratis. Angka-angka itu membuatnya puas. Keuntungan miliaran rupiah berhasil diamankan hanya dalam 2 bulan. Namun, rasa lega itu terganggu oleh laporan lain. Jumlah korban keracunan meningkat drastis. Sementara itu, di Rumah Sakit Bandung, Dokter Ardi bersama tim kecilnya semakin dalam menggali kasus. Mereka mengambil sampel makanan dari sekolah-sekolah terdampak. Hasil laboratorium menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Adanya formalin dan boraks dalam lauk pauk, serta pewarna tekstil yang dicampurkan ke dalam minuman agar terlihat menarik. Ardi bergumam, ini bukan sekadar lalai. Ada sistem yang sengaja menekan biaya tanpa peduli kesehatan. Ia sadar jika temuan ini bocor akan mengguncang publik. Di sisi lain, beberapa jurnalis investigasi juga mulai mencium bau busuk. Salah satunya adalah Maya, wartawan muda dari media independen. Ia mendapati bahwa hampir semua perusahaan pemasok makanan ternyata berhubungan dengan satu yayasan yang dikendalikan orang dekat Raka. Dengan tekad membara, Maya memutuskan untuk mengikuti aliran uang. Namun, usaha mencari kebenaran tidak berjalan mulus. Salah satu staf Ardi menerima ancaman lewat pesan singkat. Hentikan penyelidikan, atau kalian yang akan sakit. Bahkan Maya juga dibuntuti orang misterius ketika pulang malam. Raka sendiri semakin lihai memainkan peran di depan publik. Ia tampil di televisi, memeluk anak-anak korban keracunan, memberikan bantuan, dan meneteskan air mata palsu. Publik sempat terbelah. Sebagian masih percaya, sebagian mulai ragu. Di sebuah rapat darurat, salah satu pejabat senior berani menyinggung langsung. Pak Raka, terlalu banyak bukti yang mengarah ke jaringan Anda. Jika nanti terbukti ini bisa jadi skandal nasional, Raka hanya tersenyum tipis. Tenang saja, selama saya bisa kendalikan media besar dan aparat tertentu, tak akan ada yang bisa menjatuhkan saya. Tapi ia tidak menyadari bahwa retakan kecil sudah muncul di lingkarannya sendiri. Seorang kontraktor bawahan yang merasa tertekan akhirnya menghubungi Maya secara diam-diam. Saya punya dokumen pembelian bahan makanan murah dari gudang. Itu semua atas perintah atasan. Demi menekan biaya Maya menerima dokumen itu dengan hati berdebar. Jika bukti ini asli, maka ini adalah pintu masuk untuk membuka skandal besar. Sementara itu, Ardi menghubungi Maya. Kita punya tujuan yang sama. Saya punya data medis, Anda punya jalur investigasi. Kalau kita satukan, ini bisa jadi senjata. Untuk pertama kalinya, sebuah aliansi terbentuk. Dokter, jurnalis, dan beberapa orang dalam yang kecewa. Mereka tahu taruhannya besar. Karier, keselamatan, bahkan nyawa. Tapi mereka juga tahu, jika diam saja, ribuan anak akan terus menjadi korban. Di kejauhan, Raka masih yakin posisinya tak tergoyahkan. Ia tidak tahu bahwa perlahan lapisan pelindungnya mulai runtuh. Jejak kegelapannya sudah tersingkap dan waktunya semakin sempit sebelum rahasia itu meledak ke hadapan publik. Pagi itu, media sosial meledak. Sebuah artikel investigasi anonim muncul di internet, memuat dokumen yang membongkar adanya perusahaan fiktif pemasok makanan sekolah. Nama Raka Prasetyo tidak disebut langsung, tapi jejak aliran dana mengarah jelas ke yayasan yang ia dirikan. Artikel itu langsung viral. Tagar baru muncul, tanda pagar dalang keracunan. Publik marah, orang tua yang anaknya sakit mulai menuntut jawaban. Demonstrasi kecil pecah di depan gedung DPRD, membawa poster bertuliskan, makanan bergizi atau racun gratis. Raka panik. Ia menggelar rapat darurat dengan tim politiknya. Siapa yang bocorkan ini? Bentaknya. Kami masih telusuri, Pak, jawab salah satu stafnya. Cari, tutup mulut mereka, berapapun biayanya. Sementara itu, Maya dan dokter Ardi bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil. Mereka menyusun strategi. Ardi membawa hasil uji laboratorium, sementara Maya menunjukkan dokumen transaksi perusahaan fiktif. Kombinasi keduanya adalah bom waktu. Kita harus publikasikan ini lewat jalur resmi, kata Ardi.
Kalau hanya di media sosial, mudah dibantah. Maya mengangguk. Saya kenal anggota LSM yang punya akses ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau dokumen ini masuk, mereka tidak bisa lagi menutup mata. Sementara itu, di sebuah rumah sakit di Bandung, seorang dokter muda bernama Ardi mulai curiga. Ia menemukan pola yang konsisten. Setiap anak yang masuk IGD setelah makan siang gratis memiliki kadar zat kimia tinggi di darah mereka, zat yang biasanya ditemukan pada bahan pengawet makanan murah. Ardi menulis laporan rahasia dan menghubungi koleganya di Jakarta. Ini bukan kecelakaan biasa. Ada indikasi kesengajaan atau setidaknya pembiaran. Kita harus bongkar ini. Di satu sisi, Raka sibuk menutup jejak. Di sisi lain ada orang-orang yang mulai membuka mata dan mencari kebenaran. Gelombang pertama sudah datang, tapi badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Raka Prasetyo duduk di ruang kerjanya, menatap laporan keuangan perusahaan fiktif yang menjadi pemasok utama makanan program gratis. Angka-angka itu membuatnya puas. Keuntungan miliaran rupiah berhasil diamankan hanya dalam 2 bulan. Namun, rasa lega itu terganggu oleh laporan lain. Jumlah korban keracunan meningkat drastis. Sementara itu, di Rumah Sakit Bandung, Dokter Ardi bersama tim kecilnya semakin dalam menggali kasus. Mereka mengambil sampel makanan dari sekolah-sekolah terdampak. Hasil laboratorium menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Adanya formalin dan boraks dalam lauk pauk, serta pewarna tekstil yang dicampurkan ke dalam minuman agar terlihat menarik. Ardi bergumam, ini bukan sekadar lalai. Ada sistem yang sengaja menekan biaya tanpa peduli kesehatan. Ia sadar jika temuan ini bocor akan mengguncang publik. Di sisi lain, beberapa jurnalis investigasi juga mulai mencium bau busuk. Salah satunya adalah Maya, wartawan muda dari media independen. Ia mendapati bahwa hampir semua perusahaan pemasok makanan ternyata berhubungan dengan satu yayasan yang dikendalikan orang dekat Raka. Dengan tekad membara, Maya memutuskan untuk mengikuti aliran uang. Namun, usaha mencari kebenaran tidak berjalan mulus. Salah satu staf Ardi menerima ancaman lewat pesan singkat. Hentikan penyelidikan, atau kalian yang akan sakit. Bahkan Maya juga dibuntuti orang misterius ketika pulang malam. Raka sendiri semakin lihai memainkan peran di depan publik. Ia tampil di televisi, memeluk anak-anak korban keracunan, memberikan bantuan, dan meneteskan air mata palsu. Publik sempat terbelah. Sebagian masih percaya, sebagian mulai ragu. Di sebuah rapat darurat, salah satu pejabat senior berani menyinggung langsung. Pak Raka, terlalu banyak bukti yang mengarah ke jaringan Anda. Jika nanti terbukti ini bisa jadi skandal nasional, Raka hanya tersenyum tipis. Tenang saja, selama saya bisa kendalikan media besar dan aparat tertentu, tak akan ada yang bisa menjatuhkan saya. Tapi ia tidak menyadari bahwa retakan kecil sudah muncul di lingkarannya sendiri. Seorang kontraktor bawahan yang merasa tertekan akhirnya menghubungi Maya secara diam-diam. Saya punya dokumen pembelian bahan makanan murah dari gudang. Itu semua atas perintah atasan. Demi menekan biaya, Maya menerima dokumen itu dengan hati berdebar. Jika bukti ini asli, maka ini adalah pintu masuk untuk membuka skandal besar. Sementara itu, Ardi menghubungi Maya. Kita punya tujuan yang sama. Saya punya data medis, Anda punya jalur investigasi. Kalau kita satukan, ini bisa jadi senjata. Untuk pertama kalinya, sebuah aliansi terbentuk. Dokter, jurnalis, dan beberapa orang dalam yang kecewa. Mereka tahu taruhannya besar. Karier, keselamatan, bahkan nyawa. Tapi mereka juga tahu, jika diam saja, ribuan anak akan terus menjadi korban. Di kejauhan, Raka masih yakin posisinya tak tergoyahkan. Ia tidak tahu bahwa perlahan lapisan pelindungnya mulai runtuh. Jejak kegelapannya sudah tersingkap dan waktunya semakin sempit sebelum rahasia itu meledak ke hadapan publik. Pagi itu, media sosial meledak. Sebuah artikel investigasi anonim muncul di internet, memuat dokumen yang membongkar adanya perusahaan fiktif pemasok makanan sekolah. Nama Raka Prasetyo tidak disebut langsung, tapi jejak aliran dana mengarah jelas ke yayasan yang ia dirikan. Artikel itu langsung viral. Tagar baru muncul, tanda pagar dalang keracunan. Publik marah, orang tua yang anaknya sakit mulai menuntut jawaban. Demonstrasi kecil pecah di depan gedung DPRD, membawa poster bertuliskan, makanan bergizi atau racun gratis. Raka panik. Ia menggelar rapat darurat dengan tim politiknya. Siapa yang bocorkan ini? Bentaknya. Kami masih telusuri, Pak, jawab salah satu stafnya. Cari, tutup mulut mereka, berapapun biayanya. Sementara itu, Maya dan dokter Ardi bertemu diam-diam di sebuah kafe kecil. Mereka menyusun strategi.
Ardi membawa hasil uji laboratorium, sementara Maya menunjukkan dokumen transaksi perusahaan fiktif. Kombinasi keduanya adalah bom waktu. Kita harus publikasikan ini lewat jalur resmi, kata Ardi. Kalau hanya di media sosial, mudah dibantah. Maya mengangguk. Saya kenal anggota LSM yang punya akses ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau dokumen ini masuk, mereka tidak bisa lagi menutup mata.